Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggitya Dufurgiana dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dari makalah kami, yaitu tentang interaksi edukatif di lembaga pendidikan. Pengertian interaksi edukatif. Interaksi edukatif dapat diartikan sebagai suatu aktivitas relasi berbagai elemen edukatif, baik pendidik, staf administrasi maupun anak pendidik. Istilah interaksi pada umumnya adalah suatu hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain yang terjadi pada lingkungan masyarakat atau selain lingkungan masyarakat. Mereka dengan bersama-sama memiliki kesadaran dalam menciptakan suatu iklim pendidikan dan pembelajaran di sekolah untuk menghasilkan sumber daya manusia atau anak didik yang berkualitas dan handal sesuai dengan perkembangan zaman. Definisi kelompok atau grup. Beberapa definisi kelompok antara lain diungkapkan Joseph S. Project bahwa suatu kelompok meliputi dua atau lebih manusia, di antaranya mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Mayer Pollack mengatakan bahwa kelompok sosial adalah suatu grup, yaitu sejumlah orang yang ada di hubungan antara satu dengan yang lain, dan hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Wilhauk menuturkan bahwa kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Kamanto Sunarto 2004 menyebutkan berbagai klasifikasi kelompok sosial dari berbagai pakar. Bierstedt membedakan 4 jenis kelompok sosial berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial di antara anggota kelompok, dan kesadaran jenis, yaitu kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Merton mengungkapkan kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, sedangkan kolektiva mereka merupakan orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai bersama yang telah dimiliki, rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan peran. Beberapa konsep lain yang diajukan Merton ialah konsep kategori sosial. Durkheim membedakan antara kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri yang memandai masyarakat yang sederhana, sedangkan solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang sangat kompleks, yang telah kenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antara bagian. Coley memperkenalkan konsep kelompok primer sebagai lawannya. Sejumlah ahli sosiologi menciptakan kelompok sekunder, suatu klasifikasi lain, yaitu perbedaan antara kelompok dalam dan kelompok luar didasarkan pada pemikiran Summer mengemukakan bahwa di kalangan antara anggota kelompok dalam menjumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan perdamaian, sedangkan interaksi antara kelompok dalam dan kelompok luar cenderung ditandai kebencian, permusuhan, perang, dan perampokan. Menurut Bransons, variabel pola merupakan seperangkat dilema universal yang dihadapi dan harus dipecahkan seseorang pelaku dalam setiap situasi sosial. Interaksi edukatif anak didik dalam perspektif pedagogik,
anak didik mempunyai sebuah potensi yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kebutuhan anak di atas disebut homo educandum. Potensi anak didik yang bersifat laten tersebut dapat diaktualisasikan agar anak didik tidak lagi disebut lain sebagai animal educable, sejenis binatang yang memungkinkan dididik tetapi harus dianggap sebagai manusia. Sebagai manusia, anak didik memiliki potensi akal yang harus dikembangkan agar menjadi kekuatan manusia yang bersusila dan berkecakapan sebagai modal dan kehidupan nyata. Sebagai manusia, anak didik memiliki karakteristik seperti di Ikatan Imam Berniadib et al. Dalam Dajamara 2005, anak didik mempunyai sejumlah karakteristik. 1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. 2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. 3. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang masih berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk belajar atau kaki, tangan, dan jari, latar belakang biologis atau warna kulit, bentuk tubuh, dan lain sebagainya, serta perbedaan individual. Dalam melaksanakan interaksi anak didik yang perlu diketahui pendidik dengan melihat ciri tertentu sebagai individu, baik dari segi fisik maupun fisikis. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya, setidaknya ada 3 aspek tentang karakteristik anak didik, yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan biologis Diana atau anak didik memiliki jasmani yang tidak sama, tidak pun dari satu keturunan yang sama. 2. Perbedaan intelektual yang merupakan salah satu aspek yang selalu aktual untuk diperbicarakan karena ikut menentukan keberhasilan pembelajaran. Wigington 1984 mengatakan bahwa seseorang dikatakan intelijen bila yang bersangkutan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat mengalami suatu masalah. Seseorang yang sulit beradaptasi dikatakan tidak intelijen. 3. Perbedaan psikologis, di mana setiap anak didik berbeda secara lahir dan batin. Untuk memahami anak didik, seseorang pendidik yang melakukan pendekatan secara individual dengan memperhatikan kebutuhan anak didik. Seorang pendidik dapat melakukan bimbingan yang baik dan tepat guna memberi motivasi anak dalam belajar. Sukses tidaknya dalam proses pendidikan dan pembelajaran edukatif di sekolah salah satunya sangat ditentukan pendidik. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pendidik atau sekolah untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi antar kelompok, diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberian informasi, diskusi kelompok, hubungan pribadi, dan sebagainya. 2. Guru dapat menceritakan bagaimana setiap kelompok itu sangat berpengaruh terhadap kelompok lain. 3. Menanamkan nilai-nilai toleransi antar siswa. Nilai toleransi ini sangat penting jika mereka mempunyai sikap murid-murid lain ke arah toleransi yang lebih besar. Guru dapat memobilisasi tenaga-tenaga ini untuk memupuk sikap yang sehat di kalangan murid-murid. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan interaksi sosial atau pergaulan antara murid-murid dan dari berbagai golongan. 5. Menggunakan teknik bermain peran atau sosiodrama. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dapat dimainkan dalam kelas dalam bentuk sosiodrama dengan menyuruh golongan mayoritas memainkan peran golongan minoritas. 6. Menggunakan kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler bisa melibatkan banyak orang dengan berbagai latar belakang murid yang berbeda. Sekian presentasi saya dari kelompok 7. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.